lagi. Kali ini kita akan review buku lagi, yaitu tentang Parenting Detox. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bab yang ketiga ya teman-teman ya. Pengasuhan toksik yang kita bahas kali ini yaitu tentang akses informasi tanpa pendampingan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi bila kita memberikan kepada anak akses informasi tanpa ada pendampingan dari orang tua. Nah, dalam era digital saat ini teman-teman, akses informasi itu begitu luas dan mudah didapat ya teman-teman. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa kita bisa, kalau harus memilih baik itu berita, film, hiburan, itu kita bisa milih teman-teman ya. Nah, namun kalau anak-anak itu belum bisa ya, terutama anak kecil itu mereka biasanya belum mampu untuk membedakan mana yang kenyataan dan mana yang fiksi. Nah, maka teman-teman, disinilah dibutuhkan pendampingan pada anak oleh orang tua ya. Nah, namun sebenarnya itu ada juga orang tua yang secara sadar itu sudah bisa membatasi akses dan memfilter dulu semua informasi yang akan ditonton oleh anak. Namun untuk beberapa keluarga yang menggunakan pola asuh permisif, itu biasanya mereka belum ada kesadaran untuk melakukan pendampingan dan nggak difilter juga, sehingga anaknya bebas, loss untuk melihat macam-macam tontonan. Lalu apa yang akan terjadi bila anak itu mendapatkan akses informasi tanpa pendampingan? Nah, teman-teman, dalam buku ini dikatakan ini ada potensi resiko ya teman-teman. Kalau kita memberikan akses informasi tanpa pendampingan ke anak, ini ada resikonya, yaitu karena otak anak itu belum mampu menyaring dan memilah informasi yang layak dipercaya dan yang tidak layak dipercaya, maka ini akan sangat riskan kalau kita membiarkan anak itu begitu saja mengakses semua informasi yang tersedia di berbagai media. Ini ya teman-teman. Berikutnya, bila anak belum mampu membedakan perilaku pura-pura dan tidak, ini seringkali semua hal yang dilihatnya itu dianggap nyata teman-teman. Contohnya saja, misal anak kita itu melihat film kartun, taruh kata Tom and Jerry ya, Tom and Jerry yang biasa kita lihat dulu ya. Nah, Tom and Jerry itu kalau si Jerry mukul Tom sampai kepalanya benjol, nah itu anak itu kalau tanpa pendampingan terus jadi mikir, oh ternyata nggak apa-apa ya, kita mukul sampai kepalanya benjol aja nggak apa-apa, nanti benjolnya bisa balik sendiri. Nah, itu adanya cuma di Tom and Jerry. Kalau kita bikin teman kejepit itu ternyata nggak apa-apa, di Tom and Jerry itu kalau kejepit gepeng lalu bisa muncul lagi gitu loh ya. Nah, makanya itu kalau menonton seperti itu kita butuhkan perlu untuk mendampingi anak ya. Oh, ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini enggak gitu ya. Nah, itu kalau contohnya misal film kartun. Nah, misalnya nonton film horor juga gitu. Mungkin ada beberapa anak yang mencoba nonton film horor. Nah, akibatnya apa? Nanti anak itu jadi merasa ketakutan ya. Karena dikira itu sesuatu yang nyata, nanti dianggapnya anak kalau mau ke kamar mandi jadi takut, tidur sendiri jadi takut, di tempat gelap jadi takut. Nah, itu ya, makanya dibutuhkan pendampingan dari orang tua ya. Nah, yang berikutnya itu anak itu akan membangun pemahaman atas apa yang dia tonton, dan pemahaman tersebut kemudian akan muncul menjadi kebiasaan yang ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari. Misalnya kalau anak itu nonton KDRT ya, misalnya film tentang KDRT di dalam rumah tangga, melihat seorang kakak yang membuli adiknya, atau mungkin tentang pembulian di sekolah, itu bisa jadi anak yang tidak didampingi itu kemudian akan mikir, oh ternyata membuli itu nggak apa-apa, it's okay gitu loh ya. Dikiranya itu kalau yang penting yang menang siapa, ya itu yang bisa berkuasa. Nah, itu ya, makanya kita itu harus sangat berhati-hati sekali, karena ketika kita memberikan anak kebebasan yang sangat bebas tanpa ada pendampingan ketika mendapatkan informasi, hal itu bisa sangat berpotensi ada beberapa resiko itu. Nah, teman-teman, agar kita terhindar ya, agar kita dan anak-anak kita terhindar dari potensi resiko yang kita sebutkan di sini tadi. Nah, di dalam buku ini juga diberikan solusi ya, teman-teman, yaitu solusinya yang pertama, kita membatasi dan memfilter akses yang ditonton oleh anak ya, teman-teman. Jadi, kita bilang aja ke anak langsung ya, oh yang ini boleh ditonton, yang ini enggak, ya ini jangan, karena ini seperti ini ya. Harus kita jelaskan bahwa ini enggak bagus, soalnya ini tokohnya nakal, sukanya nganon ini, sukanya mukulin ini, enggak usah ditonton dek. Nah, itu enggak apa-apa ya. Jadi kita bantu anak memilah mana yang bagus dilihat dan mana yang enggak boleh dilihat. Nah, itu ya, jadi kita batasi, kita filter. Nah, yang berikutnya kita dampingi anak untuk membangun pemahaman yang tepat. Jadi kalau kebetulan kita langsung melihat ya, waktu itu misal anak melihat suatu
suatu tontonan yang kurang sesuai, nah kita langsung kasih tahu aja, yang seperti itu tidak bagus, jangan ditiru ya. Yang kamu tiru yang tokoh yang ini aja, yang ini bagus ya, yang ini nggak usah. Kalau ketika dibegitukan itu nggak enak, jadi jangan ditiru. Nah itu ya, jadi kita dampingi anak bangun pemahaman yang tepat. Jadi kita nggak bisa juga langsung melarang, dek nggak boleh dilihat itu, matanya ditutup, nggak gitu. Tapi ketika udah terlanjur ya udah kasih tahu aja ya. Jadi kita membangun pemahaman yang tepat. Berikutnya itu kita bisa mengatur durasi menonton ya teman-teman. Jadi orang tua itu boleh bikin perjanjian dengan anak ya, nonton boleh ya, tapi ini nanti maksimal 1 jam atau maksimal setengah jam gitu. Nah kalau itu HP, pakainya HP atau gadget itu punya orang tua ya diminta aja nggak apa-apa ya. Ini HP-nya mami mana, mau diminta mau buat kerja, nah itu boleh ya. Atau kalau itu HP-nya anak sendiri ya bilang aja bahwa ini waktunya sudah habis, sekarang giliran kamu belajar atau giliran kamu makan atau giliran kamu mengerjakan yang lain, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Ya teman-teman, ini tadi adalah review buku tentang pengasuhan toksik yang sering kita lakukan, yaitu tentang akses informasi tanpa pendampingan. Nah berbahagialah teman-teman yang bisa menyimak review buku kali ini ya, tentang akses informasi tanpa pendampingan ini ya, terutama untuk teman-teman yang belum terlambat ya. Karena apa? Karena dengan akses informasi tanpa pendampingan ini, makanya kemudian saat ini tuh banyak sekali orang tua yang mengeluh bahwa anaknya itu kecanduan gadget. Nah ini salah satunya ini teman-teman, yaitu penyebab dari kecanduan gadget itu adalah karena ini anak terlalu dibebaskan untuk mendapatkan informasi tanpa pendampingan. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam review selanjutnya.